ada dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya. Dua hal ini nggak bisa ditandingin sama apapun. Ini dua hal yang paling penting banget. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'ulil muslimin, yaitu berbuat kebajikan kepada sesama kaum muslimin. Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Barang siapa bangun di pagi hari dengan maksud tidak untuk berbuat zolim kepada sesama kaum muslimin atau kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya, juga memenuhi kebutuhannya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti bagaimana pahala haji mabrur. Halo, assalamualaikum. Itu tungkul teh nundutan atau gimana? Oh, nulis. Ih, so sweet, masya Allah. Aku tuh nundutan. Ay, kalau terlalu serius, ibu teh malah ada yang nundutan, ada yang mangap aja. Mungkin ini ya, tagihannya berat. Kaget lihat aku ya, masya Allah. Dah lama ya bu ya nggak ketemu ya. Alhamdulillah masih pada hidup ya. Aku masih hidup tuh Dede. Masya Allah Dede. Ibu anaknya udah gede berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Apa? Oh, Papa Azam, teman Azam ya. Oh, Abil, ya, masya Allah ya. Dulu masih kecil ya bu ya. Yang kayak kenal aja, akrab banget ya. Iya, maksudnya sekarang ya pasti kan dulunya kecil juga. Alhamdulillah. Tadi saya ketemu sama bapak jamaah rutin tuh, kalau saya kesini ada terus juga. Sekarang usianya 65 tahun. Terus kata bapak, alhamdulillah Ustadz saya dikasih bonus 2 tahun. Karena katanya kan jatah umat manusia, umatnya Nabi Muhammad itu berapa? 63. Beliau 65. Ih, masya Allah. Terus jadi mellow pagi-paginya. Jadi karena saya belum tentu sampai usia bapak, kata aku. Masya Allah. Jadi kalau kita udah di atas usia 40 itu udahlah, jangan banyak macam-macam aja. Yang banyak tingkah, makan diatur, pola hidup, pola makan, pola tidur, pergaulan. Jangan nongkrong sama yang suka ngegosip. Pokoknya kalau udah ada tongkrongan yang dimulai dengan kalimat apal tuh, nah itu udahlah, nggak usah terlalu imanya, tapi ima nyarita weh, jangan. Jadi kalau bisa mah, kalau kita ketemu teh kalau ibu-ibu tongkrongan sambil nunggu pulang sekolah anak teh, kalau bisa pas ketemu tuh jadi masya Allah ya, abdi ada ilmu baru. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar teh hadis Nabi gitu.
Ece gimana hafalannya udah sampai mana? Aku baru sampai Ali Imron. Gitu. Ah pasti itu teh diomongin ugada sama ibu yang lain. Tongkrongan ibu eta mah teramenya. Alim teuing, alim teuing. Jadi terlalu baik nggak rame disebutnya. Maunya gimana ya? Tapi ini temanya berjuang sampai surga. Ujuk-ujuk paeh atuh. Udah masuk surga mah pasti harus dulu meninggal dulu. Harus meninggal dulu. Nah, tentukan ininya dulu lah. Saya tuh kalau sekarang tuh lagi di titik fase nggak tahu ya. Fase usia aku yang sekarang yang 26 ini kan istri aku kemarin happy birthday loh, Ma. Iya, doain ya istri aku supaya sabar nerima aku. Istri aku kan suka bilang, "Pap, jawab dengan jujur." Wah, ini tuh pasti pertanyaan jebakan ini. Ada nggak yang lebih cantik dari aku? Dijawab nggak ada, loba. Dijawab ada tapi gimana ya. Tapi kan lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Jadi akhirnya aku jawab banyak. Kata istri, nyajuk we atuh jeung nu geulis sok. Terus kata aku, yang cantik itu banyak, tapi belum tentu mau sama aku. Satu. Yang kedua, belum tentu sesabar kamu bersamain aku. Oh, ari pas digitukeun langsung jadi hilet bulu atuh. Nah, di kemarin Barokallahu fi umrik tuh mamam usia 3, sekitar sekian lah usia dia. Dan alhamdulillah semoga sabar, istiqomah, husnul khotimah. Nah usia aku tuh sekarang nggak tahu ya. Aku lebih seneng di rumah sama anak, tidur gitu. Kayaknya tidur tuh dosa aku dikit banget gitu kalau tidur. Karena kalau aku hidup kayaknya banyak scroll, tahu gosip, tahu apa gitu. Tahu keluar rumah nongkrong gitu ya, jadi gimana? Nggak. Sekarang pokoknya usia segini, usia 35 aku ya mam ya. 35, 36 lah. Itu senengnya nggak tahu di rumah sama anak, ngobrol sama tetangga, nyiram jalan, ngurus kucing, nanam tanaman gitu-gitu tuh. Diajak nongkrong tuh kayak aduh, udah enggak lah. Karena apa ya? Takutnya nggak manfaat aja gitu, nongkrong tuh malah jadi hahaha nggak jelas gitu. Nah, terus ada titik kalau tausiah itu sekarang kayak aduh ya Allah. Aku takutnya ngejelasin ke surga malah papapnya nggak sampai, kan ngeri banget. Karena banyak khawatirnya gitu ya. Jadi subhanallah. Tetapi ya tadi dilawannya dengan aduh bismillah lah, husnuzon sama Allah. Doain ya, saling kita doain ya Bu ya. Apa sih Ustadz ngomong apa? Ibu diuji, saya diuji juga. Kalau ibu mami kan, mami diujinya ya ngaji, berangkat. Saya juga diuji kan. Diujinya dengan apa ya tadi? Gak enak banget itu Bu. Di titik itu tuh gak enak banget. Di titik ini tuh gak enak banget. Harus banyak istighfarnya, harus banyak menyendirinya. Betul. Terkenal itu bukan sesuatu yang betul-betul saya impikan, gak pernah. Apalagi datang terus jamaahnya banyak. Ini pada nungguin aku kan? Ih so sweet gak tuh? Ya udah ya Allah. Pokoknya saya minta maafin saya ya kalau nggak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita banyak berharap sama manusia, pasti ujungnya kecewa. Ini kalau suara saya segini sebenarnya kedengeran nggak sampai belakang? Oh enggak, cuman gitu ya. Ya udah, saya teriak-teriak.
Jadi, nah, kedengeran ya? Segini aman? Jadi aku harus diulang dari awal. Pokoknya di usia segini, usia-usia 30 ke atas, 40 ke atas, adalah banyak-banyak mengingat Allah. Dan sekarang kita punya tema bersama sampai surga. Itu bukan cuma dengan pasangan, sama anak, sama tetangga, sama saudara, sama sahabat juga. Makanya tadi disampaikan khoslatani la syai'an afdolu minhuma. Ada dua keutamaan yang gak bisa disaingin dengan apapun ini. Yang pertama al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah. Ini kalau ada yang ini apa? Gak kedengeran nanti bisa diulang ya. Nanti protes gitu. Ustaz gak kedengeran. Yang pertama al-imanu billah. Kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal banget nih. Berarti dua keburukan yang gak bisa disaingin berarti kebalikannya. Yang pertama berarti syirik, yang kedua berarti zolim sama manusia atau sama kaum muslimin. Nauzubillahi min zalik ya Allah. Kemarin di Bogor itu didatengin sama sahabat saya itu dari Jogja. Kebetulan dia lagi di Jakarta. Itu ngabarin ke saya, Pap, katanya di daerah ini ada satu daerah di Jawa Tengah. Itu dulunya 100% itu Islam. Sekarang sisa 74 orang. Sisanya murtad. Itu sisa 74 orang. Saya tanya kenapa? Salah satunya faktor ekonomi yang paling utama. Karena mereka punya program namanya Sapa Mu'alaf. Datang ke satu desa itu ternyata sisa 74 orang itu karena apa? Salah satunya mereka mikir umat Islam ini, saya Islam tapi kok nggak ada yang peduli, nggak ada yang kemudian bantu kita, peduli sama kita, ya sibuk kitanya gitu. Sibuk apa? Sibuk ngebangun masjid yang besar-besar, yang mewah-mewah. Lupa kaum muslimin yang di pinggiran kita yang lagi kesulitan, nggak keperhatiin misalkan. Kayak di mana kalau di Bandung? Daerah Padalarang ke atas tuh, ke daerah Cianjur tuh. Daerah Cianjur itu apa namanya, Bu? Tahu nggak? Halo, assalamualaikum. Ini kenapa ngehulang? Cianjur yang banyak misionarisnya itu. Saya kok jadi lupa. Itulah pokoknya. Kalau ibu ke Cianjur pasti lewat situ. Ya iya sih. Udah inya. Jalan ini aduh, ya itulah. Hah? Apa? Sok. Bukan. Itulah pokoknya ya Bu ya. Jangan memberatkan hidup kita. Jadi kita bawa slow aja. Daerah Ciwidey, Pasir Jambu, wah, kita belum peduli. Ya peduli sama Palestina juga kan, harus juga ya, saudara muslim kita juga kan. Tapi yang jangan lupa yang sekitaran juga. Makanya mohon maaf ya, ini this is my opinion ya. This is my opinion. Bisa jadi tingkat kriminalitas itu tinggi, bisa jadi salah satunya karena kita nggak peduli sama muslim yang lain, bisa jadi ya, mohon maaf, bisa jadi. Makanya perkara yang pertama al-imanu billah, yang kedua wanaf'u lil muslimin, peduli atau saling membantu berbuat baik kepada saudara sesama muslim. Nggak boleh jahat, nggak boleh galak, nggak boleh saling benci cuman gara-gara ibu nggak kunut, saya kunut misalkan. Nggak boleh. Saudara, masih saudara kita ini, saudara
saudara seiman dan seislam. Sakitnya ibu jadi sakitnya saya, bahagianya ibu jadi bahagia saya, itu kan? Gitu nggak? Hutangnya saya jadi Song sendiri aja Ustadz. Ibu mah baru mau dijelasin. Wa naf'ulil muslim. Ini ada yang di belakangnya. Tuh. Ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna atau bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi saling tolong menolong. Ada yang butuh bantuan, dibantu. Minimal nggak cuma materi, kadang curhat dengerin aja. Nggak usah jadi adu nasib gitu. Bisa nggak pas teman kita curhat itu kita diem dulu gitu, dengerin gitu. Seenggaknya malas juga kita tetap kasih respon. Oh ya, really? Oh my God, gitulah. Masa sih? Nah gitu aja. Meskipun kita nggak terlalu excited gitu, tapi jangan ngeliatin kita nggak seneng dengerin curhatan orang tuh nggak boleh. Kalau bisa yang oh gitu bu, pas cerita jeng bayangin abdi mah ini nyeri hati pisan da kunaon ece, tah pura-pura gitu juga nggak apa-apa lah. Jangan yang jadi kunaon deui atuh lah ini ngeluh wae, jangan digituin atuh. Dah kan orang teh nggak sekuat iman kita, dengerin aja dulu. Terus ini bu, kalau yang curhat, nggak boleh ya, perempuan tuh disuratin laki-laki, janganlah. Apalagi sebaliknya ya. Kalau bisa tatap matanya gitu. Tapi tatap matanya tuh dengan antusias, nggak usah yang kata Ustadz Boni saya harus menatap matanya. Tatapnya antusias yang kayak kalau ceritanya lagi bahagia, mata kita yang bahagia gitu. Mata kita ikut ketawa, mata ikut ketawa. Iya kan kelihatan ya kalau mata bahagia gimana? Coba mata bahagia. Kok jijik ya? Iya gitu mata bahagia yang oh gitu bu, alhamdulillah gitu ya. Mata yang sedih kan rada miripit. Ece abdi teh mini nyeri hati. Kunaon ece. Nah, matanya teh langsung miripit gitu. Nah, kalau perempuan curhat itu harus dengan sentuhan kan, sambil dipegang, tangannya deh dipegang. Sok ece, sok sis, sok cerita kenapa, sok aku pengen denger, aku mah enggak, aku mah takut, aku mah enggak usah takut, enggak aku mah takut dak maneh mah sok cerita di kabatur. Nah kalau diceritain sama orang itu tolong jaga, dia udah cerita sama kita artinya dia tuh percaya sama kita. Halo assalamualaikum. Jangan ceritain ke batur lagi, apalagi sampai di statusin, di videoin. Jangan, hargain tuh aib teman kita mau cerita ya. Dan ya tadi nggak usah dikomentarin, dibales ceritanya. Uce, ya dengekeun ya, abdi mah. Nah, nggak usah gitu. Jadi kalau cerita udah aja diem, karena posisinya dia yang lagi cerita, kita berarti dengerin, bagi-bagi tugas aja. Kalau ini cerita kita cerita, nggak beres-beres itu. Seenggaknya kita jadi penenang, bisa nggak? Become a problem solver gitu. Bisa menjadi apa? Penyelesai masalah. Nah, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa afdolul a'mali idkholus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an au yaksifu anhu karban au yakdilahu dainan. Bagus, catat ya. Dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin itu menjadi bahagia. Jadi kenapa kalau saya ngajian tuh pengennya bahagia aja, bikin seneng gitu. Karena ada beberapa kita yang kesini pengennya ngaji, pengen lupain masalahnya, pengen dapat solusi dari permasalahannya, kan banyak tuh. Ada yang lagi lari, sebenarnya nyari-nyari kesibukan aja karena malas banget di rumah.